Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah berbicara kritis, Ibu Ernalida SPDM PhD dan Ibu Halida Tunuzula MPD. Sebelum itu perkenalkan, nama saya Anggar Gunawan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari ujian tengah semester saya mengenai perbandingan dari 6 kegiatan forum ilmiah. Sebelum itu saya mohon maaf apabila ada kebisingan yang terjadi di dalam video karena saya membuatnya di rumah dan rumah saya berada di pinggir jalan. Oke. Yang pertama mengenai diskusi panel. Definisi dan tujuan. Nah, diskusi panel ini adalah sebuah bentuk diskusi formal yang bertujuan untuk menghadirkan beberapa panelis atau ahli menyampaikan berbagai sudut pandangnya masing-masing dari suatu isu tertentu sehingga kita mendapatkan gambaran yang lebih luas mengenai isu tersebut. Kemudian ada seminar. Seminar ini adalah pertemuan ilmiah yang membahas suatu masalah yang disampaikan oleh narasumber dan kemudian diikuti oleh banyak peserta. Ini seperti kita kuliah pada umumnya, teman-teman, yaitu dosen, satu atau dua dosen menyampaikan materi, kemudian kita mendengarkan. Kemudian kita diberikan sesi pertanyaan apabila diberi kesempatan. Kemudian ada konferensi. Konferensi ini adalah kegiatan ilmiah, yaitu membahas hasil dari penelitiannya masing-masing secara individu dan bergiliran. Nah, terus kemudian ada debat. Debat ini menurut Tarigan 2008 adalah kegiatan adu argumentasi antara dua pihak atau lebih untuk mempertahankan pendapatnya masing-masing mengenai suatu masalah. Terus di koloquium. Koloquium ini adalah seminar atau forum ilmiah yang diselenggarakan oleh program studi sebagai bentuk bagian dari tugas akhir oleh mahasiswa. Nah, kegiatan ini mahasiswa memaparkan hasil penelitian mereka terus diuji oleh dosen penguji sehingga mendapatkan masukan dan saran dari mereka. Kemudian yang terakhir itu simposium. Simposium tidak jauh berbeda dari diskusi panel, yaitu sama-sama pertemuan ilmiah yang menghadirkan beberapa ahli. Cuman yang membedakannya ini adalah ini lebih fokus ke satu topik saja. Terus jumlah dan karakteristik peserta. Nah, yang membedakan dari ke-6 ini adalah bagian ini, di bagian debat, yaitu di debat ada tim pro dan kontra dan ada juga juri. Nah, kalau di kegiatan ilmiah lain itu tidak ada. Terus ini di kolokium dan di konferensi itu ada pemakala. Nah, di kegiatan lain tidak ada pemakala, tapi di seminar mungkin ada makalah yang dipaparkan oleh pemateri. Yang membedakannya adalah kolokium ini pemakalanya hanya disampaikan oleh satu pemateri, yaitu mahasiswa itu sendiri. Sedangkan di konferensi ini adalah dari banyaknya individu yang memaparkan masing-masing dari makalah hasil penelitiannya. Dan kemudian yang lain sama saja, sama-sama ada moderator, ada peserta audiens, dan sebagainya. Hanya saja di beberapa kegiatan itu ada notulennya. Baik, lanjut. Oke, kita lanjut ke peran moderator. Nah, dari ke-6 kegiatan ini, peran moderator ini sama-sama bertugas memandu jalannya diskusi agar tetap terarah dan kondusif. Nah, seperti memberikan kesempatan pada panelis untuk berbicara, memberi kesempatan kepada penanya untuk berbicara, membuka acaranya, menutup acaranya, dan sebagainya. Yang membedakannya di bagian konferensi. Di bagian konferensi sering disebut session chair. Moderator itu disebut session chair, sedangkan yang lain itu tidak. Terus di bagian yang lain itu sama-sama saja, sama-sama memimpinnya jalannya acara, mengatur waktu, dan sebagainya. Kemudian ada tingkat formalitas.
dari keenam ini yang membedakannya itu ada di bagian konferensi, yaitu sangat formal. Terus ada di bagian debat, yaitu formal dan semi formal. Yang lain itu diskusi panel dan seminar itu sama-sama semi formal, kolokvium dan simposium sama-sama formal. Nah, hasil dan keluarannya yaitu adalah kalau di diskusi panel kita mendapatkan berbagai sudut pandang dari para ahli. Kalau di seminar kita mendapatkan ilmu baru dari pemateri. Kalau di konferensi kita mendapatkan hasil penelitian. Kalau di debat kita mendapatkan argumen mana yang paling kuat, dan kita juga dapat melatih kemampuan berpikir kritis kita. Kalau di kolokvium ini kita mendapatkan masukan, kritik dan saran dari dosen penguji untuk menyempurnakan hasil penelitian kita. Dan di simposium kurang lebih seperti diskusi panel, sama-sama mendapatkan pemahaman yang lebih luas tentang suatu topik. Lanjut, kemudian saya akan memaparkan PPT rancangan debat mengenai pemanfaatan teknologi artificial intelligence dalam pengembangan pendidikan tinggi. Lanjut, alasan saya memilih debat ini. Saya memilih forum debat ini karena pemanfaatan AI ini dalam pendidikan tinggi memiliki berbagai sudut pandang. Di satu sisi, AI ini sangat bermanfaat bagi mahasiswa untuk membantu proses pembelajaran menjadi lebih efektif, seperti membantu analisis data, membantu menulis hasil penelitian, hingga kebutuhan akademik lainnya. Tapi di sisi lain ada dampak negatifnya, menimbulkan kekhawatiran seperti maraknya plagiarisme, ketergantungan mahasiswa terhadap AI, sehingga menurunnya kemampuan berpikir kritis mereka. Lanjut. Nah, struktur acara sudah saya buat, yaitu seluruhnya 120 menit dengan 3 sesi. Sesi pertama pembukaan 10 menit, moderator membuka, perkenalan tema debat, kemudian pembagian tim pro dan kontra. Terus sesi kedua yaitu debat utama selama 90 menit. Sesi penyampaian argumen utama itu selama 30 menit, yang dimana pembicara 1, 2, 3 dari masing-masing tim pro dan kontra mendapatkan kesempatan 5 menit untuk berbicara. Kemudian sesi bantahan terbuka selama 20 menit. Tim pro dan kontra dipersilakan memberikan bantahan selama masing-masing 10 menit. Kemudian sesi pertanyaan dari audiens. Pertanyaan audiens itu 30 menit, pertanyaannya 15, jawaban dari pro dan kontra 15 menit. Kemudian pernyataan penutup 10 menit. Tim pro 10 menit, tim kontra 5 menit yang disampaikan oleh pembicara 3. Kemudian sesi penutup oleh moderator selama 10 menit. Jadi moderator menutup dan menyimpulkan acara debat tersebut. Mereka juga menutupnya. Lanjut. Nah, potensi dan tantangan. Terdapat 5 tantangan, yaitu perbedaan pendapat yang terlalu emosional, jalannya acara tidak sesuai rundown, sepinya minat pendaftar dan penonton, kesulitan mencari juri yang profesional, dan kendala teknis seperti mikrofon dan speaker. Lanjut. Nah, cara solusi yang diajukan untuk mengatasi hal tersebut. Nah, masalah yang pertama itu moderator harus mengatur jalannya debat agar tetap fokus pada argumennya, terus menunjuk timekeeper yang bertugas mengingatkan pembicara mengenai batas waktu sehingga tidak terjadinya kesesuaian dengan rundown. Terus sepinya minat itu kita bisa melakukan promosi melalui media sosial, media digital atau organisasi internal sehingga mencakup banyak mahasiswa. Terus panitia dapat mengundang dosen, peneliti atau yang ahli di bidang mosi tersebut sehingga kita dapat juri yang profesional dan kompeten. Terus kendala teknis itu panitia harus melakukan pengecekan ulang untuk peralatan atau menyiapkan peralatan cadangan. Lanjut. Nah, cara mengukur keberhasilannya itu saya membuat dari skala 0 sampai 9. Nah, bisa kita lihat kondusivitas jalannya debat. Ini diambil dari tantangannya ya, teman-teman. Skala 9 berarti kalau ini berhasil, debatnya berhasil gitu. Dilihat dari bagaimana moderator membantu menjaga suasana debat, tetap tertib, terus dilihat apakah sesi debat berjalan sesuai dengan waktu yang telah direncanakan, terus apakah peserta dan penontonnya itu mencapai target atau melebihi target, terus kualitas jurinya itu profesional atau
tidak kompeten atau tidak, harus kelancaran teknis. Diukur dari peralatan itu seperti mikrofon, speaker dan sebagainya itu sudah berjalan dan berfungsi sebagaimana mestinya atau belum. Oke, lanjut. Nah, itu saja presentasi yang sudah saya paparkan. Terima kasih yang sudah menonton. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 10.27